Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Hanif Isdiansyah, NIM 2301082010 dari TK 1B, mata kuliah Sistem Operasi. Saya akan mempresentasikan pengantar sistem operasi. Referensi Haryanto B, Sistem Operasi Penerbit Informatika Bandung. Silverchat Galvin PB 1999, Operation System Design and Implementation. Cek di website referensi wajib dan revisi pendukung. Pengertian sistem operasi adalah sebuah program yang bertindak sebagai perantara atau intermediary antara pemakai atau user komputer dan perangkat keras komputer. Tujuan umum menyediakan sebuah lingkungan atau kondisi agar pemakai atau user dapat mengeksekusi program sehingga pemakaian komputer menjadi lebih mudah. Mengapa mempelajari sistem operasi? Merupakan kajian mendasar untuk pendidikan ilmu komputer dan informatika. Rekayasawan dan ilmuwan komputer atau informatika mutlak memahami sistem operasi, karena sistem operasi ibarat roh sebagai manusia. Bagi manusia, abstraksi pengguna komponen sistem komputer. Dan lihat di sini ya, ada user, user 1, user 2, user 3, dan user seterusnya. Dan setelah itu ada compiler, assembler, text editor, database system. Dan di bawahnya adalah operating system, dan di bawahnya lagi adalah komputer hardware atau perangkat keras komputer. Komponen sistem komputer hardware menyediakan basic computing resource, CPU, memori, input-output device. Operating system mengendalikan atau mengkoordinasikan pengguna hardware di antara berbagai aplikasi atau program dari user. Application program menggunakan sistem resource yang digunakan untuk menyelesaikan masalah komputasi dari user. Compiler, database system, video games, business program, users atau people, machine, other computer. Fungsi sistem operasi sebagai pengelola sumber daya komputer, resource allocator, sebagai penyedia layanan, sebagai extend atau virtual machine. Pengelola sumber daya sistem komputer. Sumber daya fisik, yaitu keyboard, barcode reader, mouse, joystick, like pen, trackball, touchscreen, floppy disk drive, CD-ROM drive, hard disk, monitor, printer, modem, Ethernet card, RAM, cache memory, register, kamera, sound card, radio, TV, digitizer, scanner, plotter, sensor, dan lain-lain. Sumber daya abstrak, data. Data yaitu semafor untuk mengendalikan proses-proses. PCB, proses control block, untuk mencatat dan mengendalikan proses. Tabel segmen, tabel page, FAT, inode, untuk pengendalian memori. Berkas atau file untuk menyimpan data atau program. Program, utilitas aplikasi. 3 sasaran sistem operasi. Kenyamanan, efisiensi, dan mampu berevolusi. Sejarah perkembangan sistem operasi. Generasi awal, yaitu tahun 1945 sampai 1955, awal pengembangan sistem komputasi elektronik mengganti mesin komputasi mekanis. Generasi kedua, tahun 1955 sampai dengan tahun 1965, batch processing unit. Job dikumpulkan dalam suatu rangkaian, kemudian dieksekusi secara berurutan. Generasi ketiga, tahun 1965 sampai 1980, multi-user, multi-programming, time sharing, dan schooling.
Generasi keempat, 1980 sampai 1999X, Networking Operating System, Distribute Operating System. Batch System, job yang dikerjakan dalam satu rangkaian lalu dikerjakan secara berurutan. Belum dilengkapi PSO, tapi fungsi dari sistem operasi telah ada. Ya, kita lihat di sini. Ini adalah gambarnya. Oke, gitu ya. Simple batch system. Pemakai seorang operator yaitu user atau operator. Menambah card reader, mengurangi waktu setup, batch job yang mirip atau sama. Automatic job sequencing, secara otomatis kontrol akan ditransfer dari satu job ke job yang lain. Bentuk OS primitif. Resident monitor, fungsi monitor. Awal inisial melakukan kontrol. Transfer kontrol ke job pertama. Setelah job selesai, kontrol kembali ke monitor. Control card, mengatur batch job. Multi-programming. Mulai dikembangkan SO, sistem operasi, yang multi-user dan multi-programming. Beberapa job berada pada memori utama pada saat yang sama. Time sharing system, interactive computing. CPU melakukan multiplex pada beberapa job yang berada di memori atau hard disk. CPU hanya dialokasikan kepada jobs yang telah siap dan berada di memori. Besar memori masih sangat terbatas. Pada job dilakukan swap in dan out dari memori ke hard disk. Komunikasi online interaktif antara user dan sistem. Jika OS telah selesai mengeksekusi satu perintah, menunggu perintah berikutnya bukan dari reader tapi dari terminal user. Online system harus tersedia bagi user yang akan mengakses data kode. Distribute system distribusikan kemampuan komputasi dan resource ke berbagai komputer di jaringan. Loosely compute system. Setiap prosesor memiliki lokal memori. Komunikasi proses satu dengan yang lain melalui beragam jalur komunikasi. Contohnya high-speed bus dan jalur telepon. Distribute system, count. Manfaat distribute system yaitu resource sharing, waktu komputasi lebih cepat, load sharing, reliability, komunikasi. Membutuhkan infrastruktur jaringan, local area network atau LAN atau wide area network atau WAN. Sistem bisa berbentuk client service atau peer-to-peer. Sistem operasi harus menyediakan layanan, pembuatan program, eksekusi program, pengaksesan perangkat input-output, pengaksesan terkendali terhadap berkas, deteksi dan memberi tanggapan terhadap kesalahan, akunting atau pencatatan. Pembuatan program sistem operasi menyediakan fasilitas yang layak, dan layanan yang membantu para program untuk menulis program, eksekusi program, instruksi dan data-data yang harus dimuat ke memori utama, perangkat-perangkat masuk atau keluar, dan berkas harus diinisialisasi serta sumber daya yang harus disiapkan. Semua itu harus ditangani oleh sistem operasi. Pengaksesan I/O device. SO harus mengambil alih sejumlah instruksi yang rumit dan sinyal kendali menjengkelkan agar program dapat berpikir sederhana dan perangkat pun dapat beroperasi. Pengaksesan terkendali terhadap berkas. Disediakan mekanisme proteksi terhadap berkas untuk mengendalikan pengaksesan terhadap berkas. Pengaksesan sistem. Pengaksesan digunakan bersama shared system. Fungsi pengaksesan harus menyediakan proteksi terhadap sejumlah sumber-sumber daya dan data dari pemakai tak terdistorsi serta menyelesaikan konflik-konflik dalam perebutan sumber daya. Deteksi dan pemberian tanggapan
pada kesalahan. Jika muncul permasalahan muncul pada sistem komputer, maka sistem operasi harus memberikan tanggapan yang menjelaskan kesalahan yang terjadi serta dampak terhadap aplikasi yang berjalan. Akunting, sistem operasi yang mengumpulkan data statistik pengguna beragam sumber daya dan monitor parameter kinerja. Sistem operasi dapat memerintahkan menangani alokasi sumber daya dan melindungi aplikasi dari koneksi langsung ke hardware. Kernel atau jantungnya SO, bagian yang harus beroperasi agar SO selalu hidup. Sistem komputer dalam beragam sudut. End user, sistem komputer sebagai aplikasi untuk menyediakan masalah terhadap masalah yang dihadapinya. Tidak berurusan sama sekali dengan arsitektur komputer terhadap sistem operasi end user. Hanya mengetahui perintah-perintah untuk memanggil atau memuatkan program aplikasi yang dipakai. Programmer. Sistem komputer dapat membantu programmer untuk membuat aplikasi untuk end user dengan mengekspresikan dalam bahasa pemrograman. Mempergunakan program utilitas, penciptaan program, manajemen berkas, pengendalian I/O dan lain-lain. Mempergunakan fasilitas sistem melalui antarmuka layanan, service interface yang berupa pustaka rutin. Mempergunakan panggilan sistem call. Perancangan sistem operasi. Sistem operasi bertugas mendandani hardware komputer agar tampilannya indah, mudah, dan nyaman bagi pemrogram. SO bertindak sebagai mediator, mempermudah pemrogram dan program aplikasi dalam mengakses dan menggunakan fasilitas-fasilitas dan layanan sumber daya dari sistem komputer. Evolusi dari sistem operasi. Dan pertama dari DOS 360 dan sampai sekarang Windows 11. Banyak lagi ya, kawan-kawan. Windows XP, Linux, dan berbagai sistem operasi lainnya. Komponen-komponen utama sistem operasi yaitu processing management, memory management, I/O management, file management, protection system, networking, command interpreter system. Dan sekian dari saya. Kalau ada kata-kata yang salah mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.